maka bertumbuh itu tidak memungkinkan. Fix, nggak bisa memungkinkan. Jadi bayangkan kalau kita punya tubuh yang jantungnya tidak bisa bekerja. Kita nggak mungkin bisa lari olahraga, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa mengembangkan otot. Nggak ada hubungan sama jantung. Nggak ada hubungan. Saya pengen membesarkan biceps saya, nggak ada hubungan dengan jantung. Tapi jantung saya nggak bekerja dengan baik, butuh dikontrol terus oleh dokter, butuh monitoring terus dari dokter, harus dilihatin setiap jam atau bahkan setiap hari. Itu berarti fungsi-fungsi lain akan berhenti. Nah, kita bisa berkembang, kita bisa bertumbuh, kita bisa pinter ketika kita tidak perlu lagi mikirin kaki saya ini bakal dapat oksigen atau enggak. Kita nggak perlu mikir lagi bahwa perut saya ini, lambung saya bisa bekerja mengolah makanan atau tidak. Karena mereka masing-masing bekerja secara autopilot. Tapi bukan berarti setelah mereka bisa bekerja sendiri, berarti otot kita langsung naik gede. Berarti kita tambah pinter langsung. Enggak. PR-nya baru dimulai. Begitu. Gitu, Samipul. Siap-siap. Jadi kayaknya saya sendiri juga harus ini ya, memperbaiki mindset, pemikiran tentang autopilot sendiri, karena itu jujur coach. Jadi itu benar-benar ada di kebanyakan pebisnis. Ownernya jalan-jalan, bisnisnya udah jalan kemana gak karuan. Nah, itu kan itu adalah marketingnya ya. Itu adalah jualannya. Jualannya. Siap-siap. Supaya orang bisa jalan-jalan, bisnisnya jalan sendiri, ownernya jalan-jalan. Itu bagus dan sangat-sangat inspiratif. Tetapi tidak praktikal. Dalam dunia nyata tidak seperti itu. Yes. Oke, teman-teman paham ya. Jadi seberapa pentingnya materi malam ini. Jadi jangan sampai melewatkan 1 menit pun. Jangan sampai melewatkan 1 menit pun. Yuk, malam ini kita simak paparan dari guru kita. Coach Tom, kami persilakan. Thank you. Aku nanti mohon izin untuk sudah bisa share screen, Coach? Belum. Tim di studio bisa bantu Coach Tom agar bisa share screen. Udah bisa ya. Oke. Thank you, Samiful. Teman-teman, terima kasih selamat datang malam hari ini. Saya sangat bahagia mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan sahabat Evapora yang semangat belajarnya luar biasa. Nah, saya pengen tanya dulu nih teman-teman, siapa di sini yang punya bisnis? Yang punya bisnis, silahkan. Saya. Oke, Wedang Ubuh, keren. Fauzi Bowo. Oh, Fauzi Utomo. Sri Rahayu dia. Oke. Baik. Apa persepsi teman-teman? Nah, pertanyaan kedua ya. Apa persepsinya kalau saya bilang autopilot? Nah, pasti semuanya pengen autopilot. Datang ke sini ingin belajar tentang bagaimana cara membangun bisnis autopilot. Betul ya? Betul ya? Apa sih persepsinya kalau dengar kata autopilot? Tersistem, betul. Bisnis berjalan sendiri tanpa ikut pur, yes, otomatis. Mantap. Oke, autopilot sama dengan enak. Bisnis bisa berjalan tanpa harus melakukan hal lain. Oke. Berkembang tanpa melibatkan banyak orang. Teamwork, nggak pusing lagi, tersistem. Baik. Teman-teman, saya akan memberikan gambaran autopilot dan sumber dari cerita autopilot ini. Jadi Anda nanti tidak hanya belajar tentang apa itu autopilot, tapi saya berharap teman-teman juga mengerti bahwa autopilot secara sistem itu bagaimana cara kerjanya, begitu. Saya mohon share screen dulu ya. Baik.
Teman-teman, kalau kita mendengar kata autopilot itu diambil atau dipinjam dari penerbangan, dari industri penerbangan. Jadi kalau dari bahasa penerbangan atau kalau Anda naik mobil, ya, kalau naik mobil ada yang namanya cruising mode. Cruising itu Anda lari di kecepatan 40, 50, 60, Anda pencet cruise mode, lalu kemudian mobil itu Anda lepas tangan, dia akan lari dengan kecepatan yang sama. Oke? Tetapi di mobil itu harus tetap dikendalikan setirnya, atau steering wheel-nya harus Anda tetap kendalikan. Nah, di dalam penerbangan ada istilah autopilot, tetapi sebetulnya tidak tepat ya autopilot itu, karena istilah yang digunakan, istilah benernya adalah auto flight control system. Jadi bukan autopilot di mana persepsi kita autopilot itu begitu autopilot, ceder, lalu kemudian pilotnya bisa tidur. Atau pilotnya bisa turun dari pesawat lalu pesawatnya mendarat sendiri. Itu nggak seperti itu. Jadi yang auto adalah flight control systemnya. Di situ ada kata sistem. Oke? Ada kata control dan auto flight. Auto flight berarti penerbangannya berjalan dengan baik. Kemudian ada kontrol yang saling melihat, menilai, tapi kemudian ini menjadi sebuah sistem. Nah, kebanyakan kalau berbicara autopilot, sejujur-jujurnya banyak sekali orang yang berpikir bahwa kalau saya punya SOP, berarti saya sudah punya autopilot system. SOP itu adalah dokumen. The real autopilot adalah kalau timnya menjalankan SOP. Kalau SOP-nya ada, timnya tidak menjalankan SOP, kita sama aja punya dokumen, tapi tidak ada yang mengerjakan. Jadi, dokumen itu tidak ada gunanya. Sementara autopilot itu, timnya bekerja. Jika mereka tidak mengerti, mereka baca SOP. Jika ada masalah, mereka baca SOP. Jadi SOP ini hanya sebagai alat atau tools, teman-teman. Sampai sini, so far so good? Sampai sini so far so good? Teman-teman silakan respon. Respon ya. Oke, sip. Okay. Nah, sekarang next. Pernah dengar kejadian pada tanggal 29 Oktober 2018? Ada satu penerbangan yang menghebohkan banget. Lion Air, penerbangan JT610. Ini adalah penerbangan dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Terbang 13 menit setelah itu hilang dari radar. Dan yang menarik adalah Lion Air menggunakan pesawat Boeing 737 MAX brand new, baru. Bulan September itu baru di foto-foto. Wah, bangga banget. Kenapa bagus? Kenapa bangga? Nomor satu, ini adalah penerbangan atau pesawat yang dibanggakan oleh Boeing. Penerbangan pesawat ini sangat efisien dan high-tech. Oke, high-tech. Penerbangan ini merupakan penerbangan yang tidak ada orang yang menyangka bahwa ini akan bermasalah. Ya, jumlah orang yang tewas ada 189 penumpang dan juga kru.
Kecelakaan ini disebut kecelakaan paling mematikan dalam sejarah Lion Air, melampaui kejadian tahun 2004, JT583 yang menewaskan 25 orang, ataupun penerbangan Medan, Garuda Indonesia, penerbangan GA152. Dan yang menarik adalah pada tanggal 10 Maret 2019, tidak lama selang dari kejadian Lion Air, Ethiopian Airlines itu jatuh juga. Dan yang meninggal ada sekitar 157 orang. Pertanyaannya, kok bisa pesawat baru yang terjual dengan rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarah Boeing, ordernya banyak banget, tetapi bisa terjadi kecelakaan. Awalnya yang disalahkan adalah pilot. Jadi Boeing itu menyalahkan pilot. Pilotnya begini, pilotnya kelelahan, pilotnya kecapean, pilotnya tidak mengikuti prosedur, pilot. Jadi kalau ada masalah dengan bisnis, nomor satu yang akan menjadi sasaran tembak adalah Anda sebagai pengusaha. Padahal the real problem ada pada sensor, ada pada sistem. Jadi di Boeing 737 MAX ada sebuah Computer Control Stability System yang disebut MCAS. Ya, MCAS itu stabilizer. Sensornya ada di depan moncong pesawat untuk menandai pesawat itu naik atau turun derajatnya. Dia derajatnya naik atau turun. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau terlalu jauh atau terlalu tinggi, terlalu ndongak gitu ya, si MCAS ini maksa pesawat ini untuk turun atau memberikan false alarm. Dia memberikan alarm yang salah. Jadi dia pikir penerbangan itu posisinya naik. Padahal realitinya kepalanya begini. Jadi bayangkan kepalanya di bawah. Karena kalau Anda naik pesawat ya, kalau Anda belajar menerbangkan pesawat, saya pernah belajar menerbangkan pesawat, yang paling fatal adalah kalau altitude. Jadi ada horizon ya. Kita ada dashboard, kemudian ada horizon. Dia akan kasih tunjuk kita ada di bawah horizon atau di atas horizon. Kita selalu harus berada di atas horizon. Moncong pesawat itu nggak boleh di bawah horizon. Kalau dia di atas horizon aman. Begitu dia harus bekerja 2-3 kali lebih keras karena dia akan ketarik gravitasi. Ya, begitu di bawah horizon dia akan ketarik gravitasi dan itu yang membuat pesawat itu crash. Nah, yang menarik adalah realitanya pesawatnya begini. Tetapi readingnya pesawatnya seperti ini. Jadi kira-kira reaksi pilot gimana? Si pilot dikasih tahu, "Hey, pesawat kamu begini nih." Pilot ngapain? Pilot akan nurunin. Padahal dia sudah berada di garis horizon. Jadi diturunin lebih jauh lagi. Dan hanya butuh waktu 10 detik untuk crash. Hanya butuh waktu 10 detik saja. Dari terbang ketinggian tadi itu, sampai menyentuh laut, 10 detik. Cukup, tidak bisa dikendalikan. Nah, yang menarik adalah, pilot hanya bisa memutuskan jika membaca dashboard. Betul ya? Dia hanya bisa memutuskan kalau saya lihat, oh bensin saya kurang, saya isi bensin. Hanya itu. Nggak mungkin dia keluar mobil atau keluar pesawat untuk ngecek, weh bensin gue udah berapa nih? Kalau zaman dulu, saya naik motor. Motor saya nggak ada bensin, alat untuk mengukur bensin saya penuh atau tidak. Jadi yang saya lakukan apa? Buka tangkinya, dilihat. Kalau nggak kelihatan diapain? Dicolok pakai lidi, betul nggak? Dimasukin lidi, dicek, oh masih ada, jalan lagi. Nggak mungkin begitu. Dia harus melihat dashboard. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dashboard Anda reliable? Bisa diandalkan? Bagaimana Anda bisa autopilot jika dashboard saja
tidak reliable, teman-teman. Jadi dalam penerbangan, dashboard ini, Bapak Ibu, ini kritikal banget. Salah baca, nggak bisa baca, bisa mencelakai satu pesawat. Lebih parah lagi kalau dashboardnya tidak akurat. Nah, bagaimana dengan bisnis teman-teman yang satu, nggak punya dashboard? Yang kedua, kalaupun ada dashboard, nggak bisa memperhatikan, nggak pernah dilihat. Yang ketiga, kalaupun ada dashboard, tidak akurat. Tidak ada dashboard tapi nggak pernah dibaca, ataupun kalau ada, tidak akurat. Apa yang terjadi dengan bisnis kita? Bagaimana bisnis kita bisa autopilot? Sebelum memikirkan autopilot, mari kita pikirkan dulu, apakah bisnis Anda terkontrol atau tidak, terkendali atau tidak. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan kan, jadi tujuan autopilot itu apa? Teman-teman, di dalam penerbangan atau dalam pesawat, syarat autopilot itu bisa on, dinyalakan. Satu, jika seluruh komponen itu bekerja untuk satu tujuan. Seluruh komponen. Ya BBM-nya, ya mesinnya, ya buntutnya, ya, semua itu bekerja untuk satu tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat autopilot. Jika sudah dinyalakan, pilot bisa berpikir 2-3 langkah di depan. Karena saat kita terbang tidak mungkin mulus. Nggak ada istilahnya begitu autopilot, pilotnya ngorok tidur, pasang alarm. Nggak bisa. Bahaya sekali. Pilot bekerja lebih banyak saat autopilot sedang berjalan. Ngapain dia? Dia akan memeriksa di depan ada turbulence atau tidak. Dia akan berkomunikasi dengan tower. Hey bos, tower, saya mau terbang. Kira-kira ada masalah nggak di depan? Cuaca gimana? Oke? Angin, teman-teman. Kalau kita ngelewatin gunung, ya, di atas itu bisa terjadi apa ya? Angin yang apa ya? Mengganggu kita, mengganggu pesawat. Jadi si pilot harus tahu di depan ada gunung. Jadi kita kemungkinan akan kena angin yang tidak wajar. Ada awan nggak? Awan gede itu, awan yang menghantam Air Asia. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyak sensor. Sensor-sensor itu akan mendeteksi kondisi eksternal, bukan kondisi internal. Kondisi internal ada komponen, tetapi banyak sensor untuk mengerti kondisi luar ada apa, teman-teman. Ya. Yang keempat adalah tujuan dari autopilot adalah agar kita bisa sensitif melihat kondisi genting. Saya bisa sensitif nih, oh ini kondisi genting, maka saya bisa info penumpang, saya bisa mengendalikan atau melakukan hal-hal yang mungkin lebih full konsentrasi kalau pesawat ini dalam kondisi autopilot. Yang kelima, bisa menyesuaikan, melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir, autopilot hanya bisa bekerja jika semua sensor saling berkomunikasi. Nah, teman-teman, jadi kalau sekarang Anda bisnisnya autopilot, bukan berarti Anda tidur-tiduran, tetapi Anda memikirkan 2, 3, 4 langkah ke depan itu bisnis Anda bisa dibawa kemana tanpa harus memikirkan uang receh, ya, harus disetorkan jam berapa. Tanpa Anda harus memikirkan kalau ada komplain, saya jawabnya apa. Jadi Anda bisa memikirkan 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke depan untuk membuat bisnis Anda tambah baik, tambah besar, tambah kompetitif. Jadi kesibukannya berbeda. Bukan berarti Anda boleh santai. Apakah Pak Hermanto Tanoko
itu tidak, tetap repot. Tapi repotnya beda. Kalau repotnya kita yang belum autopilot adalah kita masih mikirin nih, besok nggak ada duit kemana larinya nih, besok bayar gaji gimana, itu yang masih kita pikirkan. Customer gimana nih, gimana dapetin customer baru, itu yang kita pikirkan. Padahal kalau itu dijadikan autopilot, kita bisa mikirin yang lain, teman-teman. Kalau SOP Anda atau manajemen Anda bisa manage marketing, bisa memanage keuangan, bisa memanage, Anda bisa mikirin hal yang lain. Ya, bukan berarti Anda boleh tidur. Oke? Nah, so dalam bisnis ada yang namanya false reading. False reading artinya saya membaca sesuatu yang menyebabkan memutuskan hal yang salah. Saya membuat keputusan yang salah. Nomor 1, laporan keuangannya nggak akurat. Yang kedua, komunikasi antar bagian tidak berjalan. Sales tidak ngomong dengan accounting nggak ngomong dengan logistik nggak ngomong dengan supir, ya, supir nggak lapor ketika ada masalah dengan customer. Tidak bisa baca laporan keuangan juga masalah, teman-teman. Tidak ada pelatihan. Coba Anda bayangkan ketika MCAS ini adalah sistem baru di dalam manual pesawat itu ada. Tetapi Boeing tidak melatih pilot-pilot yang ada. Kenapa? Karena dia bilang, aduh saya keluar duit gede kalau saya harus melakukan simulasi. Kalau saya harus training pilot-pilot, aduh berapa duit yang harus saya keluar, habis dong profit. Berapa banyak dari kita yang berpikir seperti itu, saya nggak mau latih karyawan saya, kenapa? Mahal. Nggak mau melakukan training, kenapa? Mahal. Ya, tapi efeknya karena karyawan Anda tidak terlatih, mereka memberikan false reading, memberikan informasi yang tidak akurat yang menyebabkan Anda tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Business owner bisa dagang tapi tidak mengerti manajemen, ini juga menyebabkan false reading. Anda merekrut manajer tapi ketika sudah masuk tidak berfungsi, teman-teman. So, pertanyaan saya adalah yang mana yang Anda alami? Monggo, silahkan. Mudah-mudahan tidak dialami. Ya, mudah-mudahan tidak dialami. Yang mana yang Anda alami? Nomor 2. Oke. Indikator yang kita selalu lihat apa? Indikator yang selalu lihat adalah profit, betul? Siapa di sini yang paling penting kita lihat untung atau rugi? Untung atau rugi nih bulan ini? Untung atau rugi? Untung atau rugi? Oke? So, saya mau tanya nih, bisnis Anda untung 100 juta. Oke, keuntungan Anda 100 juta. Bagus atau jelek? Setiap bulan. Oh, bagus. Ada yang bilang tergantung. Ada yang bagus. Ada yang bilang jelek. Oh, oke. Bagus. Laba bersih. Bagus. Oh, tergantung neraca, tergantung pengeluaran. Bagus. Enggak, untung Anda bersih 100 juta. Anda dapat untung bersih 100 juta setiap bulan. Bagus ya? Bagus. Baik. Buat yang bilang bagus, saya kasih bocoran berikutnya. Ya, kita memiliki 2 bisnis. Bisnis yang pertama penjualannya 1 miliar, biayanya 900 juta. Labanya 100 juta. Oke? Penjualan company yang kedua, penjualannya cuma 400 juta. Biayanya 300 juta. Biaya 300 juta. Labanya 100 juta. Anda pilih bisnis yang mana? Anda pilih yang B. Kenapa? Kenapa pilih yang B?
minim resiko, modal kecil, rasio, effortnya lebih ringan. Very good. Tidak ribet, low cost, high margin. Oke, very good. Teman-teman, kalau laporan ini ada, ini laporan hanya satu bagian. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak Anda profit tapi nggak ada duitnya? Nah, wah coach, tadi kita bilang 1 miliar dapat 100 juta, yang bagus 400 juta dapat 100 juta. Nah, sekarang dibilang lagi, ini 100 juta ada duitnya apa enggak? Berarti Anda membutuhkan lebih dari satu indikator, teman-teman. Anda membutuhkan lebih dari satu informasi. Omset Anda perlu tahu, biaya Anda perlu tahu, laba Anda harus perlu tahu, cash flow Anda harus tahu, neraca Anda harus tahu. Betul nggak ya? Yang jadi masalah teman-teman adalah laporan ini dikasih ke Anda. Tapi nggak bisa bacanya, sama aja bohong. Kenapa dashboard itu penting? Karena dashboard memudahkan kita mengerti masalah bisnis kita seperti apa. Oke? So, next, di dalam bisnis itu banyak sensor. Misalnya contohnya, atau sensor-sensor ini adalah alat-alat, tools yang bisa membuat bisnis Anda berkembang. Contoh, ini hanya contoh aja. Tahukah Anda ada 30 strategi cash flow yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan permodalan? Ada 30 loh strategi cash flow. Kalau belum tahu caranya, berarti kita belum mengenal pesawat kita. Dan ini kan sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Hal yang sangat biasa, siapapun bisa melakukan. UKM pun bisa mengerjakan. Ada 17 strategi untuk hanya meningkatkan margin Anda. Ada 17 strategi. Ada 140 strategi meningkatkan penjualan. Ada 60 Anda lebih tinggi, lebih canggih, lebih terukur, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mau autopilot, disinilah letak masalah terbesarnya, Bapak Ibu. Disinilah problem besar yang saya temui ketika saya melatih pengusaha. Kemarin saya ke Ternate untuk membina UKM di sana. Mereka punya motivasi, saya mau autopilot karena ingin jalan-jalan. Saya ingin bisnis jalan sendiri. Saya mau franchise. Saya mau go public. Saya mau time freedom. Saya mau buka bisnis baru. Saya pengen punya waktu untuk keluarga. Teman-teman, motivasinya bagus nggak? Bagus banget. Motivasinya bagus. Dan motivasi ini bisa menjadi inspirasi agar Anda bisa membuat bisnis Anda autopilot. Tapi problemnya, kalau masalahnya masih saya nggak punya modal, susah dapat customer, bisa mempertahankan customer, penjualan kami terlalu rendah, profitnya terjun bebas, karyawannya terlalu tinggi keluar masuknya, mitra bisnisnya malas, kualitas produknya jelek, kemudian belum sukses jualan online, pelanggannya susah bayar on time, ini adalah indikasi letak bocornya sistem di dalam bisnis Anda. Jadi kalau bilang, coach saya nggak punya modal, berarti sistem keuangan Anda bermasalah. Teman-teman, kalau coach saya susah dapat customer, kenapa ya? Berarti sistem untuk mendatangkan customer itu bermasalah. Eva Pora nggak pernah punya masalah mendatangkan prospek. Kenapa? Ya sistem beliau dalam mendatangkan prospek itu sudah autopilot. Dari satu sistem itu, sistemnya autopilot. Betul ya, teman-teman? Mendatangkan 500, 600, 1000, pernah 3000, nggak ada masalah. Kenapa? Karena autopilot. Mungkin di area lain ada kebocoran. Itu tanda. Jadi di dalam bisnis sangat-sangat bagus, sangat-sangat penting untuk Anda sensitif dengan kondisi internal. Sensor-sensor Anda itu harus kerja, teman-teman. Jangan dicuekin. Nah, banyak bisnis tahu ada masalah, tapi dicuekin.
tahu penjualannya rendah, tapi nggak mau belajar. Tahu karyawannya keluar masuknya tinggi, tapi nggak dicari tahu kenapanya. Kalau ini terjadi, berarti ada faktor-faktor penting yang ternyata harusnya berjalan dengan baik, tapi tidak berjalan. Nah, sekarang saya mau kasih Anda kesempatan, yuk, kasih waktu sambil jalan, sambil ini ya, sambil Anda bisa evaluasi ya. Problem terbesar Anda saat ini apa sih? Problem terbesar Anda apa sih? Coba yuk, komen yuk. By the way, nanti ada sesi tanya jawab ya, teman-teman. Oke, karyawan keluar masuk, SDM, penjualan, modal, SDM. Oke, very good. Ada yang modal ya, banyak kan permodalan, manajemen keuangan. Oke, very good. Contoh ya, contoh teman-teman. Ketika sistem keuangan Anda bermasalah, sistem ya, kalau saya bicara sistem, berarti komponen di dalam keuangan Anda tidak lengkap. Nggak lengkap. Sama seperti Anda punya rumah, nggak punya atap. Terus Anda ngeluh, aduh kenapa ya, rumah saya rasanya kok bocor terus. Itu karena nggak ada atap, teman-teman. Atau Anda mungkin mengeluh, duh kenapa ya, anak saya tidur masuk angin terus. Ternyata nggak ada jendela, teman-teman. Jadi di dalam bisnis itu memang makanya disebut ada tools. Saya ada tools. Saya selalu mengingatkan klien saya untuk ayo pakai tools yang sudah saya kasih. Ada namanya business toolkit. Semua tools ada di situ. Oke? Kalau Anda punya masalah dengan keuangan, ada profit tapi nggak ada uang di bank, cash flow-nya tersendat, piutangnya tidak terkendali, sering suntik modal, kekurangan cash, atau utang bank Anda besar, itu karena kurang tools. Tidak lengkap toolsnya. Nah, masalah UKM begini. Aduh, repot. Saya mau tambah orang. Aduh, repot. Oh, saya mau ini. Repot. Semuanya serba repot. Karena sebetulnya teman-teman, sistem is all about saving yourself time, energy, and money. Sistem itu membuat Anda lebih hemat. Kalau Anda sistemnya bermasalah, Anda justru keluar duit banyak. Justru keluar biaya sangat besar. Frederick Winslow Taylor bilang begini, dulu manusia bisa diandalkan. Tapi ke depan, sistem yang menjadi yang utama. Ini tahun 1911 dia mengatakan. Frederick Winslow Taylor ya adalah orang yang membuat flowchart. Kalau Anda pernah mendengar flowchart, beliau adalah salah satu orang yang membantu untuk menciptakan scientific management. Oke. Lalu apa yang harus Anda sistemasi? Ada 4 area. Kalau disederhanakan 4 area. Sales and marketing, operation excellence, training recruitment, finance and accounting. Ini kalau disederhanakan. Tetapi kalau kita berbicara lebih mendalam, sebetulnya autopilot itu ada di dalam sini, teman-teman. Dimulainya dari model bisnis. Model bisnis kita harus mendukung atau didukung oleh operation excellence. Harus didukung oleh operasionalnya. Saya bisnisnya startup Gojek dengan teknologi super apps. Oke? Tetapi tidak ada tukang ojek yang mau ikutan. Operation Anda pasti akan tersendat. Nggak mungkin terjadi autopilot. Yang ada orang-orang siapa ya? Nadiem Makarim akan rekrut karyawan untuk jadi tukang ojek. Akan rekrut. Yang ada nggak bisa autopilot. Oke? Tetapi ketika klop antara model dengan operasional, ini akan mendukung bisnis Anda. Nah, ini kalau kita bagi 2 tengah-tengah ya, yang 2 di atas, business model dan operation excellence, berkaitan dengan strategi. Tetapi customer dan profitability ini berkaitan dengan marketing. Oke, jadi operation excellence harus kepuasan.
Operasional Anda harus menghasilkan kepuasan. Kalau kepuasan Anda tidak maksimal, bisnis Anda pasti akan kekurangan cash flow atau omset atau profit. Cash, sales, profit. Kalau Anda customer-nya nggak puas, Anda jualan, customer-nya nggak puas, pilihannya apa? Retur, duitnya dibalikin. Oke, nggak retur, tapi customer-nya nggak mau beli lagi. Oke, customer-nya beli lagi, tapi memberikan feedback negatif atau komentar negatif. Akhirnya profitability Anda tidak akan berjalan. Jadi autopilot bisnis, kebanyakan orang berpikir hanya dari segi operasional, teman-teman. Hanya berpikir SOP lagi, SOP lagi. Oh, kalau saya punya SOP, ayo bikin SOP. SOP Anda pasti autopilot. Itu salah. 100%. Bukan 100%, 1000%. Karena SOP Anda bisa jadi tidak sesuai dengan bisnis model yang mendatangkan omset. Ya. Dan akhirnya belum tentu customer puas juga. Customer itu ada dua. Karyawan Anda adalah customer. Ya, internal tuh, internal customer. External customer adalah customer yang Anda layani, yang membeli, yang membayar. So, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah memikirkan ulang bisnis model? Apalagi sekarang ini, after COVID, bisnis model Anda harus di-review, wajib. Apakah Anda sudah memiliki operational excellence strategi? Kalau belum, mohon di-review. Apakah Anda sudah mengerti atau melakukan evaluasi Kano? Ya, Kano method atau Kano analisis. Kano analisis adalah satu teknik untuk mengerti bahwa produk kita itu memang sudah tepat. Tidak kebanyakan, tidak kurang. Nggak berlebih, nggak kurang. Ya, karena ada yang begini. Saya berikan lebih, ya, tapi tidak menambah kepuasan customer loh. Tapi kalau nggak ada, kalau hilang, customer komplain. Contoh ya, Anda naik taksi, ya, Anda naik taksi, lalu kemudian Anda bilang, Bu, Pak, jangan khawatir Bu, taksi kita rodanya lebih gede dari biasanya. Ada masalah nggak buat customer? Nggak peduli dia. Tapi kalau Anda bilang, wah mohon maaf Bu, hari ini taksi kita rodanya cuma 3. Customer pasti komplain. Jadi, atau begini, Bu, Pak, saya harap Bapak akan lebih happy. Kenapa? Karena biasanya Pak, taksi rodanya 4 Pak. Hari ini kita bikin rodanya 8. Untuk apa? Membantu meningkatkan kenyamanan Bapak Ibu. Nggak peduli. Mau roda 4, minimum roda 4, kalau lebih saya nggak pusing, kalau kurang saya marah. Itu namanya Kano effect, Kano analisis. Nah, kalau Anda nggak pernah menganalisa itu, Anda akan melayani customer dengan biaya tinggi, padahal customer nggak butuh, begitu. Oke? Nah, jadi kenapa bisnis nggak berkembang? Bisa jadi karena marketing failure, karena mismanagement, karena kekurangan uang, karena manpower. Anda tadi menyebutkan. Ternyata autopilot pun bertahap, teman-teman. Tidak langsung autopilot, tidak langsung optimize. Autopilot itu bertahap. Level 1 mungkin yang kuat atau yang hebat hanya orangnya. Di level 1, orangnya yang hebat. Kalau nggak ada orangnya, bisnisnya nggak jalan. Nah, itu level 1 tuh. Di level 2, ada proses rutin. Oh, udah ada absen. Oh, sudah ada jam pulang, ada proses rutin. Orangnya bekerjanya di dalam satu bagian, atau dia sudah bekerja dengan job description yang rutin, walaupun belum tertulis. Level 3 sudah mulai standar karena ada tertulis. Level keempat, bukan hanya ada tertulis, tetapi bisa memprediksi masalah dengan adanya SPC, Statistical Process Control. Di level 5, Anda bukan hanya punya SOP yang tercatat, bukan hanya punya SPC,
tetapi Anda juga bisa melakukan breakthrough inovasi. Di sini, di level 5, business owner sebetulnya tidak lagi pusing dengan operasional. Kenapa? Kalau ada masalah, akan terjadi yang namanya self-correction. Self-correction. Tim itu akan, ayo kita duduk, analisa, ada masalah, ayo kita koreksi lagi. Self-correction. Business owner fokusnya kemana? Menciptakan produk baru atau menciptakan inovasi baru yang membuat bisnisnya bisa lebih berkembang. Nah, banyak orang berpikir kenapa harus sistemasi, Coach? Sistemasi ini awalnya. Kalau sistemasi aja nggak ngerti, maka level-level berikutnya nggak bisa untuk berjalan. Saya membantu banyak pengusaha untuk melakukan sistemasi. Kenapa? Ini dasarnya. Sistem bisa membuat bisnis berjalan tanpa Anda. Bisa. Sistem bisa mengendalikan orang. Membantu ini. Sistem bisa mengontrol efektivitas kinerja karyawan, bisa kasih informasi kalau ada bocor gimana. Ya contoh ya, tadi Anda cash flow bermasalah. Sistem bisa kasih tahu kita. Hey, alarm nyala nih. Sistem bisa bisa mempermudah proses kerja, bisa diduplikasi, bisa membuat profit Anda lebih baik. Kenapa? Lebih efisien dan mengurangi inkompetensi manusia. Ya. So, teman-teman, siapa yang mau tersistemasi, saya yes. Siapa yang mau tersistemasi, saya yes. Dahsyat. Nah, di zaman dulu, saya membuat satu sistem untuk klien baru. Jadi, sebelum ada online, kalau ada klien baru, mereka tidak tahu apa itu sistemasi, saya membuat video ini. Ini adalah 8 critical skills entrepreneurship. Jadi di dalam DVD ini saya memberikan satu insight. Nah, ini DVD-nya, teman-teman. Ya. Untuk mengerti mental entrepreneur, business blueprint, membuat psikologi keuangan, cash flow strategi, proses excellence, business structure, KPI, dan seterusnya. Untuk memperkenalkan apa? Tools. Untuk memperkenalkan apa itu sistem. Betapa kompleksnya. Ya. Dan yang menarik adalah, dengan belajar ini aja, Anda sudah bisa menata sistem Anda dengan baik, sedikit-sedikit. Ditambah lagi kalau ada kalau ada tools. Ini toolkit ya. Ini toolkit. Ini semua contoh-contoh sistemasi ada di sini. Contoh SOP lah, contoh KPI lah, contoh surat-surat lah, surat pengangkatan, surat kuasa, dan lain-lain sebagainya ada di situ. Termasuk strategi cash flow, strategi apa segala macam lengkap. Tapi masalahnya gini, Coach, karyawan saya nggak bisa nggak bisa jalanin sistem. So gimana caranya? Ini ilmunya. Setiap kali Anda mensistemasi, karyawan Anda akan merasa terpaksa dan itu wajar. Yang menjadi masalah adalah respon Anda. Kalau Anda longgar, karyawannya menang. Oke? Tapi kalau Anda bikin supaya terpola, awalnya terpaksa, lama-lama terpola. Misalnya contohnya nih, contoh ya. Ayo kita briefing pagi. Yel-yel awalnya terpaksa. Lama-lama terpola. Nah, terpola itu seolah-olah tidak ada nyawa, cuma pola doang. Ya yel-yel tapi nggak ada energinya. Coach, karyawan saya yel-yel sih. Aduh, tapi nggak ada energinya. Yes. Kenapa? Karena baru terpola. Setelah terpola, dia akan terbiasa. Dia akan mengerti, oh yel-yel tujuannya ini. Dia mengerti. Setelah terbiasa, dia akan membentuk sebuah identitas. Yel-yel itu sudah bukan lagi sebuah suara, tetapi identitas. Nah, identitas melahirkan satu kata yang namanya biasa. Jadi kalau ada orang bilang, wih gila, jago banget ya lu masak. Enggak, ini biasa. Kenapa biasa?
Karena dia sudah memiliki identitas, saya jago masak. Kok bisa? Iya, dulu saya terbiasa dididik sama orang tua saya. Kena terpola. Awalnya terpaksa, teman-teman. Dan ini adalah bagian yang juga cukup kritis untuk membuat autopilot. Autopilot tidak bisa sekaligus. Harus bertahap. Dimulai dari mana? Keuangan dulu, habis itu marketing, habis itu operasional, habis itu ke SDM. Ya. Jadi syaratnya apa supaya bisa autopilot? Sebelum saya berbicara soal sistemasi, nomor 1, bisnis model Anda sudah menguntungkan, teman-teman. Jadi modelnya harus menguntungkan. Jangan sampai Anda bikin bisnis model di awal udah rugi, nggak terbukti ini bisa menguntungkan. Ya, yang kedua, bisnis modelnya harus udah pasti saya harus lepas dari bisnis itu. Mungkin nggak? Kalau nggak mungkin, bisnis modelnya diperbaiki. Yang ketiga, ada sistem yang bisa membantu Anda. Ada sistem yang bisa membantu Anda. Dan yang terakhir, bisa nyari orangnya. Makanya, kalau memulai bisnis baru, ya, misalnya saya mau bikin bisnis ya, saya sudah harus memikirkan, by the way saya sedang membuat satu bisnis baru. Saya bikin video. Anda nanti cek di video saya bagaimana cara saya membuat bisnis baru. Saya bikin persyaratan, teman-teman. Bisnis ini saya kasih persyaratan. Syarat yang pertama, misalnya, saya nggak mau ada piutang, misalnya. Itu udah syarat tuh. Syarat yang kedua, harus gampang dijualnya. Syarat yang ketiga, mudah mencari operatornya. Syarat yang keempat, yang kelima, dan saya buat persyaratan. Nah, ketika persyaratan itu kita buat, itu namanya business model, teman-teman. Bisnis modelnya jalan, kita dukung dengan operasional yang baik. Ya, operasionalnya yang baik akan mendukung Anda punya, ya, bisa meeting room di mana-mana gitu ya. Anda bisa sambil liburan meeting seperti Samipul gitu. Bisa ke Jakarta, ya, autopilot semuanya bisa dikendalikan. Atau mungkin Anda bisa kerja dari rumah dan rumahnya seperti ini. Ya, saya saya mengaplikasikan ilmunya dari Robert Kiyosaki tentang 4 days mentoring. Di 4 days mentoring saya mengajarkan ilmu ini, di mana untuk membangun bisnis yang sehat, kita bikin owner yang kuat. Ya, di dalam bisnis yang sehat, ownernya tuh harus kuat, harus tangguh. Tangguh dengan apa? Pikirannya mesti tangguh. Oke? Maka ada 10 critical skills. Ini critical skills. Kalau skill ini belum ada, kita terbata-bata dalam membangun bisnis. Blueprint harus bisa, bikin cash flow generation harus bisa, marketing autopilot harus bisa, mengaktifasi namanya money magician, membuat Anda itu sama uang dekat, lekat. Uang itu menarik Anda menarik uang, ya. Anda tahu cara analisa laporan keuangan, Anda tahu cara rekrut orang yang bagus. Rekrut orang itu satu hal, merekrut yang bagus tuh hal yang berbeda. Tahu cara meningkatkan produktivitas, tahu cara menerapkan lean system, tahu cara menciptakan efisiensi dengan proses engineering. Ya, tahu cara mengenali DNA keuangan Anda. Tahu cara membuat dashboard. Ini saya ajarkan di 4 days mentoring. Yang contoh lagi, mungkin Anda pernah bingung dengan coach gimana caranya bikin KPI. Di 4 days mentoring ini saya hanya kasih contoh bahwa dengan adanya tools akan sangat memudahkan Anda. Let's say misalnya Anda mau bikin KPI gitu ya, dengan tools akan membantu Anda untuk mengerti, oh ya kalau saya bisnisnya di umum ya, customer service itu ada KPI-nya kayak apa sih? Ini KPI keuangan tuh kayak gini, ya, KPI
Ada banyak yang bisa kita ukur ya. Ini sensor-sensornya teman-teman. Ini sensor-sensor yang bisa Anda gunakan. Kalau di HRD, apa saja sensor-sensornya yang bisa Anda pakai? Nah, ini naik turunnya akan mempengaruhi bisnis kita. Kalau di IT, ya banyak orang bilang, wah coach saya IT gimana caranya? Bisa diukur, ada cara mengukurnya. Marketing, marketing lebih gampang ya, marketing lebih gampang. Kemudian sales, atau mungkin Anda ingin cek kalau misalnya saya by industry gimana, kalau misalnya saya bisnisnya food and service gimana, kira-kira apa yang harus saya ukur? Bar, seller management, front office, restoran, apa yang bisa diukur? Ini teman-teman namanya tools, oke? Berguna toolsnya? Berguna banget itu, Coach. Berguna banget. Ini akan membantu, menolong kita. Nah, dengan adanya tool seperti ini, kita jadi kayak kalau pilot, ketika orang lain bekerja, kita berpikir. Jadi, mahal murahnya kita, itu kalau kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bagus. Bukan kegiatan yang bagus, bukan kita kerja keras, teman-teman. Tapi kita juga bisa berpikir dengan lebih cerdas karena punya tools-nya, punya alatnya. Begitu. Nah, gitu, Samipul. Semoga bermanfaat nih teman-teman.